Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers dan udah mau menuju ke hari lebaran aja nih. Seperti biasa menjelang lebaran, gue bakal nginfoin ke kalian rekomendasi sepatu basket yang cocok buat ngabisin THR kalian. Dan kali ini gue pengen bikin yang agak beda karena kebetulan gue baru aja bikin video rekomendasi kurang lebih 3 bulan lalu. Jadi kayak lumayan deket gitu waktunya. Gue pengen ngasih tantangan dikit lah. Di kali ini video rekomendasinya gue pengen bikin tiring guys. Jadi dari angka 0 sampai 500.000, terus 500.000 ke 1 juta, kita bakal bikin sampai ke angka di atas 3 juta. Dan gue juga harus infoin ke kalian kalau rekomendasi yang gue bikin ini berdasarkan retail price dari setiap sepatunya. Jadi bukan harga diskon atau harga potongan, biar lebih gampang aja. Tapi nanti gue bakal spill dikit misalnya kalau gue bisa ngerekomenin sesuatu yang diskon juga ke kalian. Tapi untuk rekomendasinya lebih aman kayak gitu, dan langsung aja guys, kita check it out. Untuk di tiring pertama 0 sampai 500.000. Susah sih buat nemu sepatu basket yang bener-bener oke di harga 500.000 ke bawah. Karena gue ngerasanya sepatu basket yang rata-rata dijual dengan harga di situ nggak terlalu diperhatiin dari sisi supportnya atau fitur-fitur supportnya tuh bisa diimprove lebih lagi. Dan rasanya lebih wise buat gue kalau misalnya mau ngerekomenin sepatu basket itu ya paling nggak dari sisi fitur-fitur supportnya itu udah memadai lah guys. Salah satu yang ada di pikiran gue kayaknya Kalsi sih. Cuma gue nggak yakin Kalsi yang seri Dunk-Dunker yang kemarin udah sempat gue review tuh harganya under 500.000 atau di atas 500.000. Coba dicekin ya harga Kalsi kan. Under 500 sih 465.000. Tapi harga aslinya lebih ya? 489. Ya, jadi barusan dicek Kalsi harganya 489.000. Kalau nggak salah sih kemarin gue cek kalau di toko hijau atau toko oranye harga retail price aslinya tuh lebih gitu. Cuma mungkin gue salah, dan yang cukup menarik dari sepatu itu ya baik lagi yang paling utama untuk sepatu di harga 500 ribuan ke bawah adalah dari si support, dimana ada heel counternya, terus bagian sampingnya atau di area belakangnya tuh dia juga udah ada TPU di area bawah, jadi lumayan kokoh untuk area tengah sepatunya. Cuma mungkin yang menurut gue bisa diimprove dari Kalsi adalah dari sisi kerapian sama dari sisi bagian fitnya. Bagian tractionnya juga kemarin sempat gue cobain, feel-nya cukup oke. Gue pakai di lapangan basket indoor dan build-nya juga terbilang cukup tebal secara keseluruhan. Jadi itu bisa dibilang juga salah satu poin plus dari sepatu Kalsi Dunk-Dunker yang kemarin udah sempat gue review. Untuk harga 500.000 sampai 1 juta, salah satu sepatu yang pastinya jadi top of mind gue adalah sepatu Ardiles guys, PDWD. Salah satu sepatu basket yang sebenarnya masuk dalam list favorit brand lokal gue juga di tahun 2024 kemarin. Dan yang cukup menarik adalah sekali lagi Ardiles atau seri-seri signature-nya mereka seperti ini adalah sepatu basket yang sangat diperhatikan dari sisi supportnya. Ada heel counter di bagian belakang, base-nya terbilang cukup lebar, ada implementasi dari outrigger juga, bagian tengah ada torsional support-nya, rigid banget. Terlepas untuk waktu pertama kali gue pakai sepatu ini, bagian fit-nya terutama di area tengah sini butuh break in time. Dan kalian perlu cek dulu sih sizing-nya untuk sepatu Ardiles ini. Kalau buat gue sendiri sih true to size, tapi mungkin ada beberapa kalian yang lebih nyaman untuk naik setengah size ataupun satu size di sepatu Ardiles PDWD ini. Secara keseluruhan juga build-nya cukup oke ya, bagian bawahnya terbilang cukup tebal secara implementasi traction-nya, dan secara pemilihan material serta looks yang ditawarkan ini menurut gue sih garang banget. Tapi yang cukup menarik juga di tiring harga 500 sampai 1 juta ini, kalian sebenarnya tuh bisa nemuin beberapa sepatu brand luar yang udah diskonan. Gak bisa dipungkiri sih guys, sekarang sepatu basket tuh banyak banget yang diskon gitu. Kemarin gue sempat bikin video juga di bulan Desember, gue nge-review sepatu basket under 1 juta, dan gue nemuin sepatu-sepatu kayak Sabrina 1 ataupun Freak 5 yang gue rasa itu jadi salah satu steal deal banget kalau kalian bisa nemuin di harga tersebut. Buat kalian demen main basket di lapangan outdoor, Sabrina 1 menurut gue oke banget. Perpaduan antara cushioning react, ada zoomnya juga, itu solid, enak waktu dipakai. Buat kalian demen sama tipikal sepatu yang mengutamakan court feel, dan kalau kalian mengutamakan cushion, bisa ke sepatu Zoom Freak 5 dimana secara cushioning zoomnya di area forefoot itu juga berasa banget, dan gue juga secara keseluruhan demen sama implementasi traction dan juga fit yang ditawarkan dari sepatu Nike Zoom Freak 5. Kalau nggak salah sepatu Nike Zoom Freak 5 juga masuk dalam salah satu sepatu top gue di tahun 2023 kemarin. Meskipun agak lama ya, tapi sepatunya tuh sampai sekarang kalau kalian bisa ngedapetin dengan harga yang under 1 juta, buat gue sih udah terbilang oke banget. Selanjutnya di tire 1 juta sampai 1,5 juta, jujur aja ini tire yang
Gue bingung sih, karena ini kayak sepatu-sepatu yang paling paling susah buat diomongin di YouTube dan jarang gue review juga. Karena di Tire ini biasanya tuh fitur-fitur yang dimainin tuh standar banget, terus juga nggak yang gimana-gimana juga, tapi sebenarnya secara implementasi bisa dibilang cukup proper. Gue bingung sih, apa ya sepatu dari harga 1 sampai 1,5 ya? Giannis Immortality. Giannis Immortality kita nggak pernah nyoba, banyak yang kita nggak pernah coba sih, jadi kita nggak bisa rekomenin nih Tire ini. Jamoran? J2 nih 1.049.000. Tapi kan gue diskon. Kalau di Hub 1,527. Gue nggak tahu guys, serius di Tire. Kita barusan nge-search di Tire ini, nggak nemu. Cuma gue sempet keinget kalau kalian bisa ngecek video diskonan juga. Makanya rekomendasi diskonan sebenarnya cukup menarik. Kemarin gue nemu sepatu Puma Rise Nitro. Puma Rise Nitro. Kalau nggak salah, itu harganya juga cukup kompetitif ya. Itu oke banget, harga 1,1 atau under 1,1 gitu, gue lupa. Itu salah satu sepatu yang juga gokil. Secara implementasi materialnya, dia pakai implementasi knit yang enak banget. Terus ada cushioningnya juga, Nitro foamnya Puma di sepatu itu enak juga. Feel-nya tuh berasa soft, bouncy, enak. Traction-nya juga gokil. Sayangnya nggak bisa dipakai di lapangan outdoor aja karena build bagian bawahnya tuh cukup playable dan nggak terlalu tebel secara keseluruhan, tapi enak banget. Dan gue juga kemarin sempet nemu sepatu LeBron NNXT AMPD. Itu juga harganya di under 1,5. Itu menurut gue jadi salah satu sepatu yang gue lumayan kepikiran sih kalau harganya 1,5-an ke bawah gitu. Selanjutnya di Tire 1,5 sampai 2 juta. Ini Tire yang lumayan menarik ya, karena yang ada di kepala gue kayak misalnya sepatu AE1, terus ada sepatu Sabrina 2. Sabrina 2 tuh 2.099.000. Wah, ada Jamoran, terus ada siapa namanya ya? Luka, Jason Tatum, Tatum masuk sih. terus ada Jason Tatum, terus ada modelan kayak Rigorer, 361. Itu salah satu part yang menarik banget sih. Tapi kalau disuruh pilih satu sepatu, gue bakal pilih untuk tahun 2025 ya, karena mengingat tahun juga nih, Rigorer AR2. Sepatu ini tuh improve banget dibandingkan dengan versi sebelumnya AR1, dimana secara cushioning sepatu ini menggunakan sejenis eTPU. Feel-nya enak banget, terutama buat kalian yang mengutamakan dari sisi court feel dan juga impact protection. Feel-nya tuh di bagian belakangnya lebih tebel, di bagian depan lebih diutamakan dari sisi kestabilan. Secara build traction-nya juga terbilang cukup durable untuk digunakan di lapangan basket outdoor. Implementasinya tuh nggak yang tipis, cukup tebel gitu. Rubbernya juga terbilang cukup keras, dan fitur-fiturnya tuh komplit guys. Di bagian samping ada TPU-nya yang ini membantu dalam memberikan kalian lateral support. Di bagian bawah di sini ada torsional supportnya juga, heel counter. Dan terlepas sepatu ini tuh harganya sebenarnya setara sepatu budget ya, $100, which is itu sekitar 1,6 harga asli dari sepatu ini. Tapi banyak banget fitur-fitur yang dimainkan, secara feel-nya juga enak banget, tangnya tebel, asik, dan sepatu ini juga menawarkan fit yang terbilang cukup oke secara keseluruhan. Bagian yang mungkin perlu diperhatiin, bagian depannya ini, karena ini ke cover sama fuse overlay di sini, ini jadi bagian yang butuh break in time aja sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Di angka 2 juta sampai 2,5 juta. Ini juga macem-macem ya sebenarnya, 2 juta sampai 2,5 juta. Ada Sabrina, ada Booker, ada Luka, terus ada Curry Fox. Oke, ada De'Aaron Fox, tapi gue nggak pernah nyobain. Terus ada KD, yes, ada KD. Dame. Yoi, ada Dame. Ya, kurang lebih itulah guys. Gue nggak hafal satu-satu. Tapi rasanya kalau disuruh pilih ya antara ini, tadi pasti ada LeBron NXT juga. Gue bakalan pilih kayaknya Sabrina 2 sih. Kalau misalnya gue disuruh milih dari sisi performance ya, Sabrina 2 buat gue tuh sebenarnya bukan sepatu yang gimana-gimana banget, tapi berasa kayak secara implementasinya tuh proper aja secara keseluruhan. Teknologi bukan yang nomor satu, tapi buildingnya tuh enak gitu. Makanya sepatunya tuh dipakai juga nyaman, feel-nya oke, dan menurut gue juga berasa upgrade banget ya dibandingkan dengan sepatu Sabrina 1. Kalau misalnya dibandingin sama Freak, gue juga dulunya itu lebih condong
condong ke seri Freak. Tapi yang Sabrina 2 bikin sekarang ini, dia improve dari sisi cushioningnya. Sekarang udah pakai Cuslon dan ada zoom unit di bagian depan. Terus side walls-nya di area samping, lacing systemnya dia itu kayak ada paneling ekstra. Itu bikin sepatunya jadi makin oke. Kendalanya mungkin di area bawah sepatunya aja nggak yang durable banget, tapi secara feel-nya, secara keseluruhan sepatunya itu bisa dibilang cukup proper guys. Mungkin kalau salah satu alternatif, kalau misalnya gue disuruh milih lagi untuk casualan yang bisa cukup versatile, terus bisa dipakai buat main di lapangan outdoor, gue bakal pilih Book sih. Book One itu jadi salah satu pilihan gue juga. Dan gue tahu sebenarnya banyak dari kalian yang mungkin bisa ngerekomenin banyak sepatu dari China brand juga, contohnya kayak All City, terus beberapa yang lain. Cuma di video kali ini gue usahain untuk tetap bikin yang pernah gue pakai, dan gue yakin aja ini pure subjektif pilihan gue sendiri, apa yang bakal gue keluarin dari kepala gue. Misalnya kalian tanya dengan harga sekian, sepatu apa sih yang cocok buat gue gitu. Terus lanjut lagi di price range 2,5 sampai 3 juta. Ini biasanya sepatu yang harusnya kalau kalian beli itu udah dapet teknologi yang paling top, dan nggak ada yang salah sih dari sepatu-sepatu ini. Ada LeBron 22, terus ada Curry, Harden, Kobe 8 Pro Pro. Kobe 8 Pro Pro, Kyrie Irving langsung nggak sih? Kyrie, dan Kyrie 2799 Kyrie. Oke, ya kategorinya kurang lebih itu. Dan kalau gue sendiri ya personal favorite, gue pasti pilih ini sih. Serius, kalau misalnya ada, dan gue tetap pilih Kobe sih guys. Sebenarnya ya jujur aja kalau di compare sama sepatu-sepatu zaman sekarang tuh ya ini udah ada yang lebih bagus sih. Cuma balik lagi, ini personal favorite aja, Kobe 8. Ini feel-nya nostalgic, meskipun ini yang versi Pro dengan adanya improvement dari sisi sekarang penggunaan React drop-in, terus kalau nggak salah dari sisi tread pattern-nya ini juga sedikit dibedakan, ketebalannya, kekokohan sepatunya tuh juga udah lebih oke. Gua ngerasa sepatu ini nostalgic aja sih, dan modelan sepatu kayak gini juga yang kayak SPO, terus kayak modelan sepatu kemarin kita udah nyobain GT Cut pertama juga, itu sebenarnya diambil dari konsep sepatu ini, diubah lagi semakin baik, semakin proper, dan lebih modern aja secara keseluruhan. Tapi kalau disuruh pilih di angka 2,5 sampai 3 juta, gue sebenarnya bakal pilih sepatu ini kalau misalnya ada. Tapi kalau nggak ada, gue punya satu sepatu lagi yang menarik, dan gue happy sekarang sepatu ini udah masuk di Indonesia, which is ini adalah sepatu Anta Kai 1. Sekarang seharusnya udah Kai 2 sih, tapi ini baru masih grace masuk di Indonesia. Colorway-nya cakep banget, detailingnya cakep banget, dan ini yang sebenarnya gue harapin dari brand-brand kayak Nike, Adidas, dan masih banyak lagi. Ketika mereka ngerilis sepatu tuh detailing seperti ini tuh seharusnya sangat-sangat diperhatikan. Yang gue suka dari sepatu Kai 1 ini sebenarnya dia tetap mengutamakan feel ataupun konsep dari sepatu Kyrie pada umumnya, dimana pada bagian bawah ini tetap mostly menggunakan rounded outsole, terus di bagian sampingnya tractionnya menjalar ala-ala Kyrie banget. Jadi kalau kalian crossover sampai miring-miring kayak gini tetap bisa ke cover menggunakan traction yang ada di bagian samping. Dan di-improve juga guys, sekarang kalian akan mendapatkan full length cushioning, dimana sekali lagi ini menggunakan sejenis eTPU juga. Gue lupa nama cushioningnya apa, tapi ini pastinya merupakan salah satu cushioning andalan dari Anta juga guys. Salah satu fitur yang paling menonjol waktu menggunakan sepatu ini, fittingnya itu gokil, terutama dari sisi padding area dalam yang ditawarin ini guys. Di area heel-nya padat banget, di area tang juga padat, dan secara keseluruhan fitnya tuh enak waktu pakai sepatu ini. Nitro Edge ya? Ya oke, Nitro Edge. Next tire di atas 3 juta. Kalau nggak salah itu ada Jordan, terus ada GT Series, ada beberapa sepatu kayak Li-Ning, terus ada beberapa sepatu kayak New Balance, Way of Weight, Gamma, itu gokil. Dan kalau misalnya kalian punya budget yang emang lebih pengen go beyond ekstra aja, gue bakal pilih sepatu Gamma sih. Gamma tetap menurut gue sih asik banget, dimana gue ngerasa Gamma tuh diambil dari DNA-nya sepatu Nike GT Cut pertama dan di refine lagi gitu. Secara implementasi materialnya asik banget, fittingnya gokil, bener-bener one to one tight, dikombinasikan sama material insole-nya yang pakai boom kayak gitu, terus ada gerigi-geriginya. Meskipun gue nggak suka sama gerigi-geriginya yang kecil di bagian dalam, tapi kalau emang kalian udah masuk pas aja gitu, itu bener-bener bisa ngasih fit dan juga lockdown yang gokil. Cushionnya ampun,
keren banget, enak waktu dipakai, secara playability-nya tuh juga mantep, traction-nya juga nge-grip banget, dan Gamma sih emang bisa dibilang jadi salah satu sepatu basket yang paling canggih. Dan waktu gue nyobain ya pada waktu itu jadi sepatu basket ringan. Kalau nggak salah sekarang udah ada yang lebih ringan lagi. Gue nggak tahu lah, brand-brand Cina tuh bisa gokil aja gitu, inovasinya dan implementasi teknologi yang ditawarkan solid sih. And that's about it guys, rekomendasi sepatu basket untuk ngabisin THR kalian di tahun 2025 berdasarkan tiring harga. Sekali lagi gue infoin ke kalian, itu based on personal opinion, pendapat gue pribadi, subjektif, dan sepatu-sepatu yang udah pernah gue cobain aja. Ada beberapa sepatu di sini yang sebenarnya gue belum pernah cobain, kayak sepatu ini baru aja datang Grass. Ntar bakal kita bahas videonya. Dan by the way, gue juga penasaran gimana pendapat kalian tentang pilihan gue di beberapa tire tadi. Gue penasaran sih, kalau misalnya kalian punya pendapat atau sepatu yang lebih bagus, kalian bisa tulis di kolom komentar bagian bawah. Kita bisa sama-sama sharing. Dan kalau kalian ngerasa pilihan gue kurang oke atau ada yang lebih bagus, kalian bisa infoin aja. Thank you so much pokoknya udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace.